Assalamualaikum. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester tahun ajaran 2023-2024. Dosen pengampu Ibu Ardiwifna Bakara MH, mata kuliah akuntansi. Perkenalkan, nama Viola Elviani, NIM 211450002, Prodi HES semester 6, Stai Pancabudi Perdagangan. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat laporan keuangan. Selamat menyaksikan, semoga paham ya dengan penjelasan saya. Materi inti yang akan dipelajari yaitu laporan keuangan. Di sini saya akan membahas 3 laporan keuangan yang sering digunakan, yaitu yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, dan yang ketiga neraca keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Tujuan dari laporan keuangan yaitu guna memberikan informasi mengenai yang pertama, posisi keuangan, yang kedua, kinerja keuangan, dan yang ketiga, arus kas. 3 jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Digunakan untuk menunjukkan besarnya laba rugi yang diperoleh suatu perusahaan. Komponennya yaitu pendapatan dan beban. Rumusnya, laba rugi sama dengan total pendapatan dikurang total beban. Jika hasilnya positif, maka perusahaan laba, dan jika negatif, maka perusahaan rugi. Laporan perubahan modal yaitu menunjukkan perubahan atau posisi modal pada akhir periode. Komponennya modal awal, prive, dan hasil laporan laba rugi. 3. Neraca yaitu menunjukkan keadaan keuangan atau posisi keuangan suatu perusahaan pada akhir periode. Komponennya harta, utang, dan modal. Rumusnya, laporan perubahan modal, jika laba, maka modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurang prive. Nah, jika rugi, maka modal akhir sama dengan awal kurang rugi kurang prive. Rumusnya neraca yang adalah aktiva sama dengan pasiva, harta sama dengan utang ditambah modal akhir. Contoh soal laporan laba rugi dan cara penyelesaiannya. Kita ambil dari neraca saldo, disesuaikan. Cara menghitung laporan laba rugi yaitu diketahui di neraca saldo disesuaikan pendapatannya 26 juta, maka kita masukkan. Setelah akun beban yang ada di neraca saldo disesuaikan, kita masukkan ke dalam laporan laba rugi. Beban-beban tersebut kita jumlahkan, maka total bebannya Rp22.420.000. Total pendapatan Rp26 juta dikurangkan dengan total beban yaitu Rp22.420.000, maka hasilnya Rp3.580.000. Laporan yang kedua yaitu perubahan modal. Di sini modal awal ditambah laba dikurangkan prive. Dari neraca saldo disesuaikan, maka modal awalnya yaitu 45 juta, maka kita masukkan saja. Laba bersih didapatkan dari laba rugi yaitu Rp3.580.000. Untuk prive Tuan Sanjaya kita ambil dari neraca saldo disesuaikan. Setelah itu laba bersih dikurangkan prive Tuan Sanjaya, maka hasilnya Rp1.420.000. Untuk mengetahui modal akhirnya, modal awal dikurangi dengan pengurangan modal. Hasilnya Rp43.580.000. Yang terakhir yaitu laporan neraca. Di sini total aktiva harus sama dengan total pasiva. Di neraca keuangan yang kita masukkan yaitu aktiva atau harta. Ada kas, piutang usaha, perlengkapan, dan sewa dibayar muka. Lalu kita jumlahkan, total aktivanya Rp78.880.000. Untuk pasiva yang kita masukkan yaitu utang dan modal akhir yang sudah kita cari di perubahan modal. Kita langsung masukkan saja hutang usaha Rp10.300.000 dan hutang bank Rp25 juta. Dan kita masukkan modal akhir yaitu Rp43.580.000. Maka kita jumlahkan hutang dan modalnya, maka hasilnya Rp78.880.000, yaitu sama dengan total aktiva. Sekian penjelasan materi laporan keuangan yang dapat saya sampaikan. Video ini sebagai tugas akhir semester mata kuliah akuntansi. Dosen pengampu Ibu Ardiwifna Bakara MH. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.